Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Bapak Haji Sakiman Mustaqiman selaku Ketua Masjid Baitur Rahim beserta bapak-bapak segenap pengurus dan para penasihat-penasihat kita, begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kita, jamaah para pejuang-pejuang subuh, jamaah para pemakmur masjid, jamaah para pencinta majelis-majelis ilmu, wabil khusus majelis kuliah subuh Masjid Baitur Rahim, baik jamaah Masjid Baitur Rahim sendiri maupun jamaah yang datang dari sekitar Masjid Baitur Rahim. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, insyaallah dirahmati dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang berbahagia ini. Allah kembali mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat di tempat yang paling baik dan terbaik di muka bumi ini, di rumah Allah, di masjid kita ini. Kita dipertemukan di majelis yang agung dan mulia ini, majelis zikir, majelis ilmu, majelis taklim, majelis jihad, dan banyak lagi sebutan yang diberikan oleh Nabi kita terhadap majelis seperti yang kita lakukan pada subuh hari ini. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar majelis yang mulia ini Allah berikan, Allah anugerahkan manfaat demi manfaatnya yang tiada terhingga dan sebanyak-banyaknya kepada kita. Bermanfaat bahkan tidak hanya untuk bekal di kehidupan dunia kita ini saja, tapi terbawa manfaatnya sampai ke kehidupan akhirat kita yang kekal dan abadi kelak. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat dan salam, kehadiran dan kepangkuan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bapak dan Ibu jamaah kuliah subuh Masjid Baitur Rahim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari pertemuan kita terakhir pada pekan yang lalu, kita sudah menyelesaikan pemahaman tadabbur ayat demi ayat dari surah Al-Fatihah. Dan ini adalah tadabbur kita yang kesekian kalinya. Kita ulang-ulang dengan harapan agar semakin melekat dengan kuat dalam ingatan kita, ingatan diri kita, ingatan hati kita, dan ingatan pikiran kita. Ujung terakhir surah Al-Fatihah yang kita bahas kemarin adalah bahwa kita sedang meminta hidayah kepada Allah. Pada saat mengucapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim, hidayah yang kita minta itu seperti yang sudah Allah berikan dan menjadi nikmat bagi mereka yang menerimanya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan kita juga meminta kepada Allah menolak jangan sampai Allah berikan kita jalan kehidupan yang maghdubi, yang dimurkai oleh Allah, dan jangan sampai juga kita diberikan jalan yang ad-dallin, jalan yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada subuh yang berbahagia ini saya ingin mengajak kita
melihat satu ayat dari firman Allah di dalam Al-Quran, yang ayat ini menerangkan ciri-ciri orang yang mendapat hidayah itu. Ciri-ciri orang yang sudah mendapat hidayah. Nah, di ihdinas siratal mustaqim kita minta diberikan hidayah. Kemudian diduduk antara dua sujud wahdini, kita juga minta hidayah. Nah, sekarang mau kita evaluasi, apakah yang kita minta itu sudah adakah tanda-tandanya pada diri kita, agar kalau sudah ada, ya kita syukuri dan kita istiqomahi, kita pertahankan. Tapi kalau belum, maka kita perlu lagi terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar kita diberikan hidayah tersebut. Kita akan melihat ayat Al-Quran surah At-Taubah ayat 18. Surah At-Taubah ayat 18. Ayat ini sempurnanya berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh peserta terakhir MTQ kita tingkat Kelurahan Sungai Jawi Dalam, golongan usia emas 55 tahun ke atas. Itu ayatnya tadi, Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah. Kita berangkat dari ujung ayat itu. Kata Allah di ujung ayat itu, ulaika, mereka itulah, ayyakunu, yang keberadaan diri mereka adalah keberadaan diri mereka min dari, artinya termasuk golongan al-muhtadi, orang-orang yang sudah mendapat hidayah dari Allah, orang-orang yang sudah mendapat petunjuk. Kata Allah, Allah sebutkan di atasnya si A, si B, si C, si D dan seterusnya. Mereka itu, kata Allah, adalah orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Ulaika, mereka itu berarti jamak, banyak. Mereka itu, nanti kita lihat nanti yang di atas itu apakah mereka juga yang disebut oleh Allah. Tapi kumpulan dari mereka itu, kata Allah, ulaika, mereka itu ayyakunu, masih bentuknya juga jamak, keberadaan mereka minal muhtadin, tergolong orang-orang yang sudah mendapat hidayah, petunjuk dari Allah, juga jamak. Jadi orang banyak yang disebut oleh Allah, mereka itu sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Siapakah di antara mereka itu? Ulaika itu siapa? Yang tadi kita katakan jamak, yang al-muhtadin itu siapa? Maka yang pertama Allah sebutkan di ayat tersebut, innama ya'muru masajidallah. Kata Allah, termasuk orang yang sudah mendapat hidayah itu ternyata adalah orang yang memakmurkan masjid Allah. Yang muru itu bentuknya tunggal, jadi tidak disebutkan mereka, tapi pribadi-pribadi yang memakmurkan masjid. Yang
ya'muru masajid Allah. Tapi kalau ya'muru wawunya ruhnya pakai wawu, atau ya'muruna pakai waw dan nun, berarti jamak. Ini tidak ada wawunya, tidak ada nunnya, berarti menunjuk satu orang, pribadi, pemakmur masjid. Maka kalau mereka dikumpulkan jadi satu, ulaika, mereka itulah, kata Allah, jadi jamak dia. Mereka itulah ayyakunu minal muhtadin, yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Berarti ini ciri yang pertama, tanda yang pertama. Maka kita bisa berkaca dari sini, sudahkah ada hidayah itu atau belum? Maka artinya siapa yang sudah berpredikat sebagai pemakmur masjid, maka yang dia peroleh itu tidak lain dan tidak bukan karena sudah adanya hidayah pada dirinya. Memakmurkan masjid itu tanda. Maka kita katakan yang lalu, jangan sampai ada orang yang kepedean dalam hidayah. Tengok dulu ini, selama ini bagaimana sikapnya terhadap masjid. Oh, saya rajin ke masjid Ustaz. Bila? Sepekan sekali, setiap Jumat saya ke masjid, katanya. Maka kita katakan selalu, andai kata sholat Jumat itu hukumnya boleh di rumah, masih ke masjid juga kan? Jadi apa sih? Karena ketika sholat yang lain dianjurkan sangat untuk di masjid, tapi karena secara hukum boleh ketika di rumah, maka ternyata banyak orang meninggalkannya di masjid tapi mengerjakannya di rumah. Nah, sholat Jumat karena tidak boleh dimanapun kecuali di masjid, atau sholat Jumat itu tidak boleh dikerjakan sendirian, atau sholat Jumat itu tidak boleh hanya berdua suami istri di rumah, mesti di masjid, mesti dilakukan secara berjamaah. Sholat Jumat itu diwajibkan adanya 2 khutbah. Kata Nabi kita selalu dibacakan ketika khatib menjelang naik ke atas mimbar, al-khutbatani fiha makana raka'atain. 2 khutbah itu sama dengan raka'atain, mengerjakan 2 rakaat sholat. Maka tidak boleh sholat Jumat tanpa adanya 2 khutbah. Karena di rumah dia tidak bisa berkhutbah, maka terpaksa dia ke masjid. Bagaimana kalau seandainya Jumat boleh tidak pakai khutbah? Bagaimana kalau seandainya Jumat boleh tidak berjamaah? Bagaimana seandainya kalau Jumat itu tidak wajib di masjid? Maka apakah ente masih jadi orang yang ke masjid sepekan sekali? Kita khawatir tidak. Karena apa? Ternyata untuk menjadi jiwa pribadi, menjadi pemakmur masjid itu tidak mudah. Harus berbekal hidayah dari Allah. Itu yang selalu kita minta. Kalau hidayah yang modelnya yang lalu kita sebutkan, yang bisa diminta kepada Allah, atau hidayah yang bisa kita upayakan, kita ikhtiarkan, yang lalu sudah kita sebutkan. Hidayah ghairiyah, hidayah dilalah, itu bagian yang bisa kita usahakan. Tapi hidayah tauhid, hidayah sirat, itu ya semata-mata kita minta anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang pertama, Bapak dan Ibu. Sekarang kita mulailah meneguhkan hati kita, atau sambil bertanya kecil-kecil. Selama ini kita gemar ke masjid, selama ini rasanya tidak enak kalau kita tidak ke masjid. Pertanyaan kita adalah, apakah itu karena hidayah dari Allah atau karena yang lain? Walaupun yang lalu sudah kita sebutkan, jangan sampai karena yang lain, karena nafsu misalnya, atau karena ada kepentingan sesuatu, bukan karena dorongan hidayah dari Allah. Itu yang jangan sampai. Kenapa? Kalau itu karena yang lain, maka kita menjadi yang amuru masajid Allah, bukanlah karena minal muhtadin, bukan karena hidayah dari Allah. Maka kita bina ini, mari kita bangun betul-betul
bahwa kita menjadi pemakmur masjid selama ini. Dia senang, bahagia rasanya kalau bisa ke masjid, suka rasanya. Nah, itu pertanda hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertahankan itu, kita istiqomah tetap menjadi pemakmur masjid Allah. Itu yang pertama. Kemudian di ayat ini disebutkan bahwa mereka yang memakmurkan masjid itu sekaligus termasuk orang yang bertakwa. Jadi dua yang berikutnya. Jadi kalimat ini bentuknya, ayat berikutnya itu menjelaskan siapa pemakmur masjid itu. Yang tadi pemakmur masjid itu adalah orang yang sudah mendapat hidayah. Berarti yang berikutnya ini menjadi syarat bagi dua hal. Syarat orang yang dapat hidayah atau ciri orang yang dapat hidayah, dan yang kedua menjadi ciri pemakmur masjid sejati itu, pemakmur masjid yang sesungguhnya itu. Karena ayatnya bentuknya seperti itu. Jadi innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya kata Allah, dia yang pemakmur masjid itu man adalah orang yang amana billah, benar-benar karena berimannya kepada Allah. Jadi memakmurkan masjidnya karena dia beriman kepada Allah, itulah tanda dia orang yang sudah mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah. Berarti apa? Ada orang yang memakmurkan masjid bukan karena amanah billah, bukan karena dorongan keimanannya kepada Allah. Jangan sampai ada kepentingannya, karena memang kan ada trennya nih. Saya lihat ada trennya mulai dari tingkat pusat itu ketua dewan masjid itu, kalau tidak orang pertama, orang kedua. Yang sekarang di pusat itu orang keduanya sudah istilah pensiun. Ketua dewan masjid itu di pusat Bapak Yusuf Kala. Tingkat provinsi pun kalau tidak orang pertama itu orang kedua. Di tempat kita ketua dewan masjid itu wakil gubernur. Di kota kita ketua dewan masjid justru orang pertama. Bapak wali kota kita itu ketua dewan masjid. Nah, kita bermohon kepada Allah, mereka ini adalah para pemakmur masjid sejati. Karena bisa saja ada orang lain yang menjadi ketua dewan masjid ini, bisa jadi karena sesuatu, untuk mengumpulkan suara misalnya, untuk mencari dukungan misalnya, contoh itu. Tapi kita doakan mereka adalah pemakmur masjid sejati. Didasari oleh mereka adalah orang-orang yang amana billah, beriman kepada Allah. Kalaupun misalnya mereka berebut dalam pemilihan calon ketua, ada 2 orang, ada 3 orang. Mudah-mudahan calon-calon itu juga karena didorong oleh man amana billah, karena keinginan yang besar untuk memakmurkan masjid-masjid di wilayah mereka. Itu kita doakan supaya apa yang mereka perjuangkan itu tetap ada hasil di dunia, terlebih lagi hasilnya nanti di akhirat. Maka bagi kita juga begitu, Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah. Pertahankan ini. Kalau ini karena beriman kita kepada Allah, dan itu pertanda bahwa hidayah itu sudah bersemayam di hati kita. Hidayah itu sudah bersemayam di diri kita. Itu ciri yang kedua untuk orang yang sudah dapat hidayah, tapi merupakan ciri pertama orang yang sudah memakmurkan masjid. Man amana billah,
Baru kemudian ayat tersebut menyebutkan wal yaumil akhir. Ya, orang yang bersungguh-sungguh menjadi pemakmur masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah dengan sebenarnya dan juga beriman kepada hari akhir. Artinya apa? Mereka atau katakanlah kita, ya, berjuang mengurusi masjid. Bagaimana supaya jadi pengurus? Itu dasarnya yang kita kerjakan itu tidak sia-sia. Nanti di akhirat akan ada catatannya. Ini pemakmur masjid ini, nanti di akhirat itu akan terlihat. Ini pengurus masjid ini, itu nanti di akhirat akan dilihat. Ini pengurus dewan masjid ini, itu nanti di akhirat. Dan dia yakin itu. Ini adalah ladang amalnya. Masjid adalah medan jihadnya, dan masjid adalah rumah kedua baginya. Masjid adalah tempat dia mengabdikan dirinya untuk mengelola umat dalam beribadahnya mereka di masjid. Jadi wal yaumil akhir disebutkan. Kita tidak lakukan memakmurkan masjid ini kalau tidak karena keyakinan kita akan berbalas ini nanti di negeri akhir. Kalau dasarnya amanah billah, beriman kepada Allah. Tapi juga nanti yang memakmurkan masjid, yang mengurusi masjid dengan dasar bukan man amana billah, maka wal yaumil akhir nanti juga akan terlihat di sana. Oh, ini karena dorongan nafsunya ini. Oh, ini karena sesuatu yang ingin dia raih. Itu juga akan ada balasannya di akhirat. Maka wal yaumil akhir. Nah, ini dua ciri orang yang memakmurkan masjid. Dan ciri yang ketiga bagi orang yang sudah mendapatkan hidayah. Orang yang sudah dapat hidayah itu dia akan jadi pemakmur masjid. Orang yang sudah dapat hidayah itu dia akan beriman sepenuhnya kepada Allah. Dan yang ketiga, dia akan beriman sepenuhnya kepada hari akhirat. Sama dia, hari akhirat setelah hidup di dunia ini, hidup ini tidak berakhir. Justru yang berakhir itu kehidupan yang sementara. Kehidupan yang cuma 63 tahun itu yang berakhir. Tapi wal yaumil akhirnya, keyakinan akhiratnya, nanti kita akan berlanjut di kehidupan alam lain. Itulah alam akhirat itu. Bahkan wal yaumil man amana billah wal yaumil akhir, dia yakin hari akhir itu tak berkesudahan. Bukan 63 tahun, bukan 100 tahun, bukan 200 tahun, tapi kekal dan abadi, selama-lamanya, tidak berkesudahan. Ada itu dalam keyakinannya. Maka orang seperti ini adalah orang yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Semuanya dia kerjakan karena didorong oleh ada nanti pembalasan di akhirat. Dia bikin baik, amanah billah, dia beriman kepada Allah. Ada nanti balasan di negeri akhir itu. Dia makmurkan masjid karena dia yakin beriman kepada Allah, dan dia yakin akan ada balasannya nanti di negeri akhir. Maka ini ciri yang ketiga. Tinggal kita lihat, adakah ini sudah pada diri kita atau bagaimana posisinya pada diri kita. Sikap kita tanda sudah dapat hidayah. Apakah sudah berusaha memakmurkan masjid? Apakah kita sudah berusaha beriman dengan sebenarnya kepada Allah? Atau adakah kita memiliki keimanan bahwa ada kehidupan nanti di negeri akhir yang kekal dan abadi? Kemudian ayat ini menyebutkan wa aqamas shalah. Ciri orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang wa aqamas shalah. Dia makmurkan masjid terutama dengan menegakkan sholatnya. Dia ke masjid bukan karena ketika maulid saja. Tidak disebutkan di situ. Yang disebut wa aqamas shalah. Dia ke masjid bukan ketika Isra Mi'raj saja. Dia ke masjid bukan cuma sholat Jumat saja. Karena kalimatnya wa aqamas shalah. Bukan cuma sholat Jumat.
Solat-solatnya, fardunya yang lainnya, itu ciri, itu tanda. Maka jangan anggap diri mereka sebagai pemakmur masjid kalau ternyata aqamas sholat mereka kebanyakan di rumah. Kalau ternyata aqamas sholat mereka hanya Jumat saja ke masjid, jangan merasa sudah memakmurkan masjid. Tadi kita sebutkan, karena sholat Jumat itu tak boleh di rumah, maka dia ke masjid. Itu yang jangan sampai. Maka wa aqamas sholat ini juga menjadi ciri yang keempat bagi tanda orang yang sudah mendapat hidayah dari Allah. Orang yang sudah mendapat hidayah dari Allah itu pasti memakmurkan masjid, pasti. Pasti dia beriman kepada Allah. Pasti dia beriman, percaya kepada adanya kehidupan akhirat. Kemudian disebutkan pasti dia tergolong orang yang menegakkan sholat, dan sholat yang dia lakukan adalah di masjid. Karena tadi disebutkan ini adalah juga ciri orang yang menjadi pemakmur masjid. Teruslah Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, selama masih bisa sampai akhir hayat, teruslah ya senantiasa berkunjung datang ke masjid-masjid kita sehingga target kita sampai. Bukan sekedar nyenangkan orang di rumah, bukan sekedar ada sesuatu dengan jiran, tetangga dan lingkungan, bukan, tapi semata-mata karena sudah ada hidayah di diri kita, maka kita makmurkan masjid kita. Sudah ada keimanan, keyakinan di diri kita kepada Allah dan kepada hari akhir, makanya waqamas sholat, tetap kita laksanakan sholat kita itu di masjid. Berikutnya disebutkan lagi wa ataz zakah. Pemakmur masjid itu, jika dia termasuk orang yang mampu, dia akan benar menunaikan zakatnya. Dan jika seseorang sudah ada hidayah pada dirinya, maka dia akan waspada bahkan dengan zakatnya. Untuk zakat fitrah saya tidak khawatir. Kenapa? Karena jumlahnya kecil, cuma 2,5 kilo satu kepala. Itu pun kepalanya sama, mau kepala jenderal, mau kepala kopral, tetap zakat fitrahnya 2,5 kilogram. Atau ada hukum lain 2,7 kilogram. Mau kepalanya kepala pejabat maupun kepalanya kepala rakyat masyarakat sama, zakat fitrahnya cuma 2,5 kilogram atau 2,7 kilogram, sama. Mau kepala orang kaya maupun kepala orang yang biasa sederhana, tapi dia bukan fakir, dia bukan miskin, sama. Zakat fitrahnya cuma 2,5 kilogram. Tidak beda, Pak, sama. Dan hitungannya kecil, murah. Kalau dirupiahkan, di mata uang kan, jumlah 2,5 kilo atau 2,7 ons itu 2,7 kilogram itu paling tergantung beras yang dia makan, itu pun paling tinggi, mulai dari 30 ribu rupiah per kepala sampai kepada 50 ribu rupiah per kepala. Yang 50 ribu rupiah itu yang dia makan beras 2,5 kilogramnya, yang harganya sedikit lebih mahal, semahal-mahalnya 50 kilogram. Nah, yang kita khawatir wa ataz zakah di sini, sehingga dia menjadi tanda orang yang sudah mendapat hidayah, bukanlah zakat fitrah kalau dalam pandangan kita. Karena itu mudah, tak perlu hidayah itu, tak perlu hidayah lagi. Tapi menyangkut zakat harta, ini yang perlu dorongan hidayah. Kenapa? Kalau tidak ada dorongan hidayah, itu bisa nanti dikalahkan oleh kecintaan kepada harta. Dia berhitung-berhitung mengeluarkannya. Dan ini harus hati-hati menghitungnya. Jangan sampai asal saja. Kita khawatir kalau asal saja, ternyata yang kita keluarkan sudah lebih dari kewajiban. Itu alhamdulillah. Saya keluarkan sekian, Ustaz. Banyak itu, dan berapa itu? Kalau dihitung-hitung ya sudah 10% Ustaz dari kata saya.
berarti 7,5%-nya itu nilai lebih. Tapi kalau dia kata saya tetap Ustaz tiap tahun sekian. Kalau Bapak hitung berapa persen itu dari semua harta Bapak, penghasilan Bapak, gaji yang Bapak peroleh berapa? Adalah 1,5% Ustaz. Yang 1% punya orang lain Bapak makan selama ini. Begitu kita bilang ya. Berarti 1% yang Allah titipkan lewat Bapak dan sebenarnya itu untuk orang lain, ternyata Bapak makan bersama keluarga Bapak. Iya harus, iya 1%. Maka itu betul-betul. Saya kalau hitung-hitung ini mungkin ya sama hati-hatinya dengan Pak Haji hari ini harus, karena beliau hitung duit masjid Mujahidin, hitung duit Baitul Raya. Mungkin ada yang lain yang beliau mengelola uangnya. Saya hati-hati kayak beliau, tidak tercatat. Pokoknya semua yang keluar tercatat, semua yang masuk tercatat. Subuh ini sekian, pulang catat. Siang nanti sekian, catat. Malam sekian, catat. Satu hari semalam tercatat. Tadi malam dijumlah sekian satu hari. Tanggal 9-nya begitu juga hitung. Tanggal 8 sejak dari tanggal 1. Oh, berarti 10 hari sekian. Nah, bulan ini bulan Januari. Desember kemarin sudah tanggal 31 tutup. Berapa rezeki Allah satu bulan? Semua gaji, insentif, honorarium dan lain-lain lah pokoknya. Tak apa-apa lain kemana. Tetap tercatat, tidak ada yang meleset. Jumlah satu bulan 12 sekian, kalikan 2,5%. 2,5%-nya sekian tersimpan bulan 12. Dari sejak Ramadan kemarin, bulan 3 dan bulan 4, masuk bulan Mei sudah tercatat bulan Mei sekian, masuk sekian, keluar sekian, 2,5%. Nah, sampai bulan 12 sudah tercatat tuh Bapak tadi. Nah, nanti bulan Ramadan 12 bulan, maka 12 bulan sekian rezeki dari Allah. Sekian yang digunakan dari sekian yang dari Allah tadi. 2,5%-nya sekian. Jumlah 12 bulan itulah yang disalurkan. Biasanya saya dan kita sebagian ada menyalurkannya di bulan Ramadan supaya mudah menghitungnya dari Ramadan ke Ramadan 12 bulan, dari Ramadan ke Ramadan 12 bulan. Maka insya Allah tidak meleset. Malah kadang kita bulatkan ke atas, 2,5%-nya sekian, gantung, bulatkan tapi ke atas, bukan dibulatkan ke bawah. Wah, ditanggung nih, kurangi yang sekian. Awas, hati-hati nih. Menyangkut yang satu ini, wa ataz zakat. Tanda orang yang sudah mendapat hidayah, dia akan hati-hati dan dia akan teliti dalam menunaikan zakatnya. Yang dimaksud zakat hartanya. Kalau zakat fitrah tak perlu teliti. Kalau sudah sepakat semua di mana, 2,5 kilo. Kalau pun ada satu daerah maka hukumnya 2,7, itu saja bedanya. Maka tidak perlu lagi teliti. Wah, ini harus dihitung 2,5 kilogramnya seperti apa? 2,5 kilogram. Tak perlu teliti, tak perlu hati-hati. Cukup beli saja ke warung 2,5 kilogram kali 4 kepala di rumah saya. Satu karung ada 10 kilogram ada. Kali itu dah. Kalau takut karena di gudang sudah ditusuk berkurang misalnya, karena sudah di mana di pasar sudah ditusuk berkurang, tambah 1 kilo di luar dari karung itu, beli 1 kilo kantong menutupi yang tadi itu, yakin sudah. Tapi menyangkut zakat harta kita, itu yang kita harus berhati-hati. Jangan sampai tidak teliti, tidak hati-hati, lalu mengeluarkannya begitu saja. Tadi kita katakan kalau karena lebih kita mengeluarkannya tidak masalah, malah alhamdulillah. Yang kita khawatir kalau tidak teliti, kalau tidak hati-hati, takutnya di bawahnya pula yang kita keluarkan. Dan ini ingat, menjadi ciri pemakmur masjid, dan ini menjadi ciri orang yang mendapatkan hidayah. Dia akan hati-hati sekali terhadap itu semua. Nah, maka dari itu Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini ciri yang kesekian tadi yang kita hitung. Yang kelima, baru kemudian disebutkan oleh Allah dalam ayat berikutnya, walam yakhsha illallah. Orang yang
menjadi pemakmur masjid itu cirinya adalah lam yakhsha. Dia tidak memiliki rasa khawatir dan takut sedikit pun illallah, kecuali dia khawatir hanya dengan Allah. Dia hanya takut kepada Allah. Lam yakhsha. Tidak ada yang membuatnya takut, tidak ada yang membuatnya khawatir illallah, kecuali hanya kalau Allah nanti yang katakanlah tidak menerima ibadahnya, takut sekali dia kepada Allah. Nah, maka ini menjadi orang tipe ciri orang yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah itu dia akan memakmurkan masjid. Dan dia memakmurkan masjid bukan karena takut sama ketua dewan masjid. Dia memakmurkan masjid bukan karena takut sama pengurus dewan masjid. Dia menjadi pemakmur masjid bukan karena takut sama pengurus masjid, tapi lam yakhsha illallah. Dia takut kepada Allah, tidak memakmurkan masjid. Nah, kebalikannya, mafhum mukhalafahnya, jangan sampai kepada Allah pun tidak ada rasa takutnya. Kepada semua orang dia tidak takut, termasuk kepada Allah pun dia tidak takut. Risikonya apa? Dia tidak akan takut tidak menjadi pemakmur masjid. Dia tidak akan takut kalau sholatnya tidak dia kerjakan di masjid. Dia tidak akan takut kalau dia memang tidak menjadi orang yang cinta kepada masjid. Dia tidak takut kalau dia tidak suka sama masjid. Wah, itu yang berbahaya kan itu. Jadi walam yakhsha illallah. Walam yakhsha illallah. Maka kata Allah berikutnya, fa'asa, maka ciri-ciri itu semua ya mudah-mudahan begitu. Fa'asa, mudah-mudahan itu maksudnya. Ulaika, mereka-mereka itu tadilah. Nah, yang banyak tadi, siapa mereka-mereka itu tadi? Mereka yang memakmurkan masjid. Siapa mereka itu tadi? Mereka yang beriman benar-benar kepada Allah. Siapa mereka itu tadi? Wal yaumil akhir. Mereka beriman kepada adanya hari akhir. Siapa mereka itu tadi? Wa aqamas shalah. Mereka menegakkan salatnya dengan sebenar-benarnya. Siapa mereka itu tadi? Wa ataz zakat. Mereka berhati-hati dan teliti dalam menyalurkan zakatnya. Siapa mereka itu tadi? Wa lam yakhsha illallah. Mereka tidak takut kepada apapun kecuali takutnya hanya kepada Allah. Nah, ulaika, 6 golongan tadi, ayyakunu minal muhtadin. Mereka lah yang sudah ada sama pada mereka hidayah dari Allah itu. Oh, 6 insyaallah sudah ada Ustaz. Alhamdulillah. Kalau 6 sudah ada, alhamdulillah. Tapi kalau belum, teliti mana yang belum. Kayaknya yang satu ini yang belum, Ustaz. Sempurnakan. Kalau cuma satu lagi, kalau cuma 2 lagi, usahakan dari 6 itu. Tapi kalau 6 belum, nah bahasanya bukan usahakan, bertaubatlah. Karena hidayah masih jauh dari yang bersangkutan. Bertaubatlah, bersegeralah menuju keampunan dari Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kepada mencapai keampunan dari Allah, dari Tuhan, dari Tuhanmu, min rabbikum, dari Tuhan. Bersegera, jangan lama-lama. Nanti kalau sudah sempat, tak bisa lagi bersegera-segera, tak bisa lagi bertaubat, maka tidak ada jalan lain yang bisa kita tempuh. Maka dari itu Bapak dan Ibu sudah dapat kita 5 ciri pemakmur masjid itu. Kemudian menjadi 6 dari ciri orang yang sudah mendapat hidayah itu, termasuk mereka adalah pemakmur-pemakmur masjid Allah. Saya kira ini tambahan bagi kita dalam melanjutkan kajian materi yang lalu tentang hidayah dari Allah, yang pada subuh hari ini kita sebutkan ciri-ciri orang yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah itu berdasarkan Al-Quran surah At-Taubah
ayat 18. Saya kira ini sebelum ditutup silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Kalau ada. Ada? Oh ada. Oh Pak Haji. Gini satu, memang rasanya kita udah melaksanakanlah yang dari 1 sampai 6 sampai ke sekian ini. Iya. Tapi ada keinginan lain gitu di samping ini. Keinginan begini, supaya kehidupan kita di dunia ini ya baik, sejahtera, itu satu. Yang kedua, keinginan kita membangun masjid dengan harapan nanti di akhirat kita dibangunkan rumah atau masjid juga. Itu kan ada keinginan lain gitu. Itu bukan keinginan lain. Wal yaumil akhir. Akhir ya. Iya. Ada di sana nanti keyakinan kita akan Allah bangun. Kata hadis Nabi, man bana baitullahi fid dunya banallahu lahu fil jannah. Banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi, maka Allah akan membangunkan rumahnya nanti di dalam surga. Itu bagian akhir wajib. Saya potong ya, maaf ya, alatnya. Lalu kita evaluasi di sana. Evaluasi ini, waktu evaluasi ini, apakah kita dalam muhasabah atau dalam tafakur gitu? Merenung tadi ini. Iya, iya. Mungkin memang dari 1 sampai 5 ini ada juga kita kerjakan, juga ada yang masih rusak gitu. Jadi kalau rusak ini, maaflah kalau jangka gitu. Ya kita memang tak seperti Ustaz bukan kali kita ya, tidak menghitung yang tak teliti gitu. Kalau kita hitung memang untuk uang orang bangkali kita dari itu hati-hati kali uang kita gitu. Nah, gimana kalau kita untuk mengganti ini ya adalah mungkin ada rezeki atau jual apa kita rasa ini ya sekaligus lah itu kita penuhi gitu. Nah itu boleh nggak? Ya kira-kira lah gitu, tidak dihitung-hitung benar-benar, terutama zakat mal ini lah. Iya. Gimana kita? Baik Pak Haji. Jadi kalau untuk yang pertama tadi, kita makmurkan masjid karena berharap nanti di akhirat Allah bangunkan istana bagi kita. Itu termasuk ciri wal yaumil akhir. Dia beriman kepada Allah. Ada balasan nanti di negeri akhir. Maka itu dia yakini itu. Itulah yang memotivasi dia karena janji Allah seperti itu begitu. Nah kemudian yang kedua, justru sebetulnya menurut saya lebih sederhana bagi orang yang katakanlah kalau saya ini kan bisa jadi per hari ya Pak, dan setiap hari itu bisa jadi penerimaan rezeki. Karena satu hari itu bisa berapa kali datang rezeki dari Allah, itu tetap tercatat. Nah orang yang sebetulnya tidak harian itu lebih catatannya mungkin lebih sedikit. Gaji 1 bulan terima sekian, 1 lembar, ya take home pay catat, rupanya gaji dia sekian juta sekian. Lalu nanda tangani lagi dari bagian keuangan SPJ 1 bulan 1 lembar, baru 2 lembar. Lalu nerima lagi nanti ada tukin, apa tukin? Tunjangan kinerja, ya Pak ya, kadwil kesehatannya. Jadi tunjangan tukin itu lagi tunjangan kinerja 1 lembar, baru 3 lembar. Tinggal ngumpul tek 1, tek 2, tek 3, total sekian. Dibanding kita dibagi catatan itu bisa. Iya. Apalagi itu. Nah kalau dari sekarang begitulah kita menghitungnya, ya. Jadi kalender yang ada di HP ini, boleh saya tunjukkan, boleh dicek nih. Sampai semalam berapa? Kalender itu gunanya Pak Haji. Jadi kalender itu saya isi, kalender tanggal 1, jadi nggak pakai catatan lain, pakai ini saja. Gitu. Jadi kalender tanggal 2 sekian, di situnya ditulis. Kan di kalender di HP itu bisa dituliskan Pak, agendanya kan ada. Nah ini bisa dilihat sampai sekarang. Siapa yang mengintip sini? Ada tercatat di kalender apa tablet di bawah. Begitu caranya, tidak perlu buku di zaman sekarang ini. Jadi bisa dilihat nih. Bahkan berapa yang bulan lalu nampak, berapa bulan lalu nampak. Karena tercatat di salah satu kalender HP ini gitu. Nah,
Itu saya pikir untuk sekarang dan akan datang. Untuk yang sudah lewat, ya karena kita lupa apa segala macam, ya apalagi yang bisa kita buat? Ya kecuali yang tadi, wasari'u bersegeralah menuju keampunan dari Tuhanmu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah menuju keampunan dari Tuhanmu. Artinya, itu tadi yang masih bisa kita raba, kita rasa, dan masih ada yang masih bisa mau dikeluarkan, keluarkan. Tapi kalau tidak, ya boleh-boleh, mohon maaf lah, ya Allah, ampuni hamba ya Allah, udah habis uangnya ya Allah, nah, ya tahu hamba sadar, tapi udah habis uangnya ya Allah. Awas itu, hati-hatilah. Ada pembukuannya Pak Haji ya. Kalau perusahaan itu apalagi Pak Haji, asal tutup tahun sampai lembur Pak Haji, mempertanggungjawab itu lembur Pak. Kita tak perlu lembur. Saya paling kalau pulang tanggal 30, 31 barulah di total sekian, pengeluaran total sekian, kalikan 2,5% sekian, udah tidur nyenyak malam itu. Tak jadi pikiran tadi, sudah ada bendanya yang tidak meleset, yang kita memang teliti dan hati-hati. Saya kira itu Pak Haji. Wasari'u, bersegeralah menutupinya, bersegeralah menyelesaikannya selama masih bisa diselesaikan. Silakan Pak Haji. Oh ada satu, lanjutkan yang begini ya, kita Pak ya. Misalnya kita untuk yang masa yang lalu kan kita tahu nak ingat lagi. Iya. Jadi kita perkirakan darah, kita ada rezeki sekian darah, ada 10 juta atau kita anggap sebagai kurang-kurangnya darah. Iya. Bisa deh. Dengan man amana billah dari Allah, inilah keyakinan hamba. Inilah yang bisa hamba jangkau ya Allah. Di luar dari ini tak terjangkau hamba karena sudah berlalu. Maafkan hamba ya Allah, ampuni hamba. Ya ke Allah juga kembalinya Pak Haji. Tapi tetap ada kesadaran kita pernah keliru, itu lebih berharga daripada tak ada kesadaran, bahkan udah diterangkan pun tak juga berubah, tak juga teliti, tak juga hati-hati. Awas. Kalau yang udah pensiun ini ya sudahlah. Ini yang muda-muda masih ada soalnya. Yang muda-muda kita perlu teliti, perlu hati-hati kan. Jadi saya kira itu yang masih bisa kita selesaikan sama dengan sholat itu kan. Oh di umur sekian pernah sekian tahun meninggalkan sholat, lalu dia qadha sekian tahun itu, dan termasuk itu solusi penyelesaian. Tapi kedepannya jangan lagi pakai qadha-qadhaan lagi. Itu maksudnya. Silakan Pak, yang terakhir Pak Haji, silakan kalau mau mengantar cucu sekolah, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Selalu dimuliakan Allah. Amin. Cantik sekali suku ini kajian kita Pak Ustaz. Saya nanya yang simpel dan sederhana Pak Ustaz, yang singkat. Dalam hal ini hidayah dengan keridhaan Allah Pak Ustaz. Boleh dikatakan dua senyawa Pak Ustaz. Yang mana nilainya lebih tinggi Pak Ustaz? Antara ridho dengan hidayah Pak Ustaz. Nah mungkin inilah di waktu yang singkat ini Pak Ustaz dapat penjelasan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah ibarat dagang, modalnya Pak. Ridho ibarat dagang, untung yang mau diraih. Itu perbedaannya. Hidayah itu sama kita dasarnya, motivasinya. Dengan itu yang ingin kita capai ridho Allah. Jadi tempatnya memang berbeda. Hidayah itu awal, kalau ridho itu akhirnya. Maka tadi saya katakan modal, hidayah itu modal kita. Sementara ridho tadi itu target akhir yang mau kita capai. Tidak sama, ridho itu bukan di awal, tapi target akhir. Kemudian hidayah itu bukan di akhir, nanti dah mau matilah baru cari hidayah, tidak. Justru dari awal sekarang hidayah itu diminta, diperkokoh. Untuk apa? Untuk mendapatkan ridho Allah. Finishnya, startnya pakai hidayah. Finishnya itu ridho Allah.
sama kuat, tapi yang satu posisinya menjadi dasar, menjadi modal, dia ada di awal. Tapi yang satu pun itu cukup kuat, cukup penting. Tapi itulah hasil dari ini tadi. Hasil dari hidayah, ridha Allah. Kalau mau dapat ridha Allah, dasar dia dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saya kira. Saya kira ini dulu ya Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bermohon kepada Allah, Allah pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat pada kuliah subuh kita yang akan datang. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan shaliha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.